Oke, selamat malam pemirsa Dhamma TV. Ketemu lagi dengan saya Mas Mat di acara Kisah Misteri Malam Jumat. Saya kali ini dengan narasumber tercinta kita, Kang Aryo. Selamat malam. Selamat malam Mas Mat. Gimana kabarnya, Kang? Sehat Mas Mat. Mas Mat sehat? Sehat. Iya. Tadi dari rumah atau dari mana? Iya, saya dari rumah langsung kemari Mas Mat ya. Karena Gitu. cinta dengan pemirsa ya tentu berbagi cerita. Ini ada cerita apa, Kang, malam ini, Kang? Iya, sekarang kita akan menyeberang ke salah satu pulau yang cukup ke timurnya Pulau Jawa ya. Adalah di Lombok ya, Nusa Tenggara Barat. Lombok. Iya. Ya. Ada apakah di sana Mas Mat? Tentu makanan khasnya orang Lombok itu pelecing Mas. Pelecing itu kangkung direbus dan dikasih sambal terasi Mas. Wah, itu sedap sekali ya Mas ya. Ya pemirsa yang belum makan silakan nanti bisa sambil nonton sambil makan tapi sendirian ya, biar terasa mengerikan. Misterinya, Kang ya. Nah Mas Mat, saya mulai aja ya Mas Mat ya. Nggih, monggo. Jadi pada kesempatan malam hari ini pemirsa, saya dulu pernah singgah ya, pernah juga saya jalan-jalan ke Nusa Tenggara Barat ya, khususnya di Pulau Lombok. Saya juga punya sahabat-sahabat di sana ya, para praktisi juga. Kami bertukar cerita, bertukar pikiran bahwa apa sih fenomena yang terjadi di Lombok. Seperti kisah misteri sebelumnya yang saya menceritakan Mas Mat tentang santet. Ternyata memang di setiap tempat itu media santetnya itu berbeda-beda ya. Ada yang menggunakan pengiriman energi, bahkan benda kasar, penyakit. Nah, kali ini santet yang digunakan oleh masyarakat Lombok ya, tapi ini adalah kisah misteri yang ada di sana adalah menggunakan sosok leak, Mas. Ya, jadi leak itu menurut sahabat-sahabat kami di sana itu ada dua jenis, Mas. Leak putih dan leak hitam, Mas. Jadi kalau leak putih itu adalah lebih kepada leluhur mereka yang baik, yang menjaga keturunan mereka. Sehingga kalau kita berbicara leak itu yang di sini sering digunakan sebagai media untuk unsur balas dendam, membuat dirinya lebih sakti lagi, itu adalah leak hitam. Leak itu adalah sosok yang dimana mukanya cukup mengerikan dengan giginya keluar semua, Mas, dan berambut atau berbulu panjang seperti itu. Maka kalau mau dilihat mitos antara Pulau Bali dan Pulau Lombok itu tidak jauh berbeda dari segi misteri terkait dengan leak tersebut ya, Mas. Nah, leak dalam ilmu hitam ini atau leak dalam sosok warna hitam ini memang kadang-kadang bukan peliharaan, Mas, melainkan kalau kita menggunakan bahasa umum itu seperti siluman. Artinya bahwa itu sudah merasuk ke dalam badan seseorang yang menuntut ilmu hitam. Nanti pada suatu ketika, pada saat dia ingin meluncurkan serangan kepada target, dia bisa merubah dirinya menjadi sosok makhluk itu. Nah, kadang-kadang juga tidak harus mesti berbentuk seperti leak, Mas. Dia bisa saja merubah wujud seperti contohnya itu pernah ada kejadian di tempat teman kami di sana itu sosok seperti seekor katakanlah kucing, tapi buntutnya itu bisa sampai 2 meter, Mas. Nah, itu kadang-kadang makhluk-makhluk atau hewan-hewan yang tidak lazim ya, tidak pada umumnya seperti itu. Kadang-kadang kita bisa melihat ada sosok lagi seperti boleh dikatakan kepalanya itu kepala anjing, Mas. Tapi buntutnya itu atau badannya seperti ular. Nah, jadi itu kadang-kadang makhluk-makhluk aneh seperti itu ya. Tapi memang mereka itu mengincar utamanya itu adalah kepada orang-orang yang mungkin tidak disenangi oleh orang itu, Mas. Nah, ada satu cerita bahwa di satu tempat itu memang ada satu keluarga itu memiliki ilmu leak, Mas. Jadi ada saja kalau orang berani mengganggu keluarga itu atau berani menyatakan hal-hal yang tidak enak, siap-siap saja, Mas. Karena orang itu akan didatangi ya. Dan di berbagai kasus lainnya bahwa yang pernah saya ketahui juga dari teman-teman cerita ya istilahnya di sana itu banyak orang yang meninggal dengan cara yang sama, cara meninggalnya itu, Mas. Yaitu ciri-cirinya adalah perutnya itu kembung, Mas. Perutnya itu membengkak. Setelah itu tidak berapa lama orang itu meninggal. Nah, menurut mitologi atau menurut cerita mitos rakyat di sana itu yaitu terkena serangan leak, Mas.
Sehingga itu yang selalu saya gali informasi itu adalah setelah perutnya kembung itu ya di dalamnya itu sudah hancur Mas, sudah membusuk. Ya, jadi dalam itu sudah membusuk jeroannya itu, sehingga ya bisa saja terselamatkan, bisa saja tidak, Mas. Tapi rata-rata ada yang meninggal juga terkena kiriman seperti itu atau serangan dari lea itu sendiri. Nah, memang dikatakan bahwa yang ditakutkan itu adalah kukunya, Mas. Kukunya itu. Kukunya panjang. Kukunya panjang, nah kukunya itu beracun, Mas. Jadi kalau sudah menyenggol sedikit saja, ya itu sudah tidak ada harapan. Artinya bahwa bisa saja orang itu meninggal. Sebenarnya lea ini asal mulanya itu dari mana sih? Ya, memang kalau kita melihat lea itu kan sebagai apa ya, roh gitu ya, roh jahat seperti itu boleh kita katakan. Yang awalnya itu ya orang-orang sakti lah, gampangnya begitu ya, orang-orang sakti yang dimana memang dia di jalan yang baik, dia menjadi lea yang warnanya putih atau lea putih, katakanlah seperti itu. Tapi kalau lea atau ilmu ini dibawa ke arah yang salah, dia menjadi lea hitam, Mas. Memang itulah dikatakan sebagai roh-roh jahat seperti itu. Tapi sebenarnya itu bukan sosok makhluk di luar diri orang itu, tapi orang itu menjelma. Jadi bisa apa ya, bisa merubah wujud. Kalau nanti suatu saat kita akan kupas tentang kuyang, itu juga sama. Itu makhluk yang menuntut ilmu dan dia bisa memisahkan antara badan dan kepala. Jadi kepalanya bisa keluar, nanti bersama jeroannya itu keluar, dia mengincar sesuatu. Nah, kali ini adalah kita membahas lea, Mas. Sehingga lea ini memang kadang-kadang datang itu dengan berbagai cara. Bisa melalui mimpi, bisa datang secara langsung ke rumah orang itu dalam wujud hewan, atau mungkin dalam wujud sosok yang menakutkan, tergantung maunya si yang punya seperti apa, seperti itu. Ada juga itu mengirim santet atau lea tadi itu melalui makanan. Kalau di Bali namanya itu ilmu cetik ya. Jadi dia mengirimkan santet, ilmu itu melalui makanan, minuman, melalui angin, atau mungkin melalui langsung atau melalui perantara makhluk. Nah, itu biasanya kena juga di situ. Jadi banyak cara. Beberapa kali waktu saya pernah ke sana itu ada beberapa orang yang meninggal, saya lihat, saya amati dengan cara yang sama, Mas. Perutnya itu bengkak, kembung ya. Setelah itu juga ada sesuatu hal ya yang membuat orang itu meninggal. Memang tidak semua, tetapi indikasi atau indikator dari orang yang terkena serangan lea itu rata-rata meninggal dengan seperti itu, Mas. Gitu. Iya. Sebenarnya kalau ada orang yang memiliki ilmu lea tadi, itu fungsi dasarnya untuk apa sih? Nah, itu kembali lagi tadi Mas Mat. Sebenarnya orang itu pengen sakti. Sebenarnya gini kok Mas, kalau kita bicara mereka menuntut ilmu itu atau itu adalah warisan daripada kakek moyang mereka, karena lea ini sistemnya itu turun-temurun Mas. Jadi tidak kita mencari saja, melainkan itu ada keturunan biasanya. Jadi keturunan itu menurunkan ilmu leanya tadi itu ke anak cucu. Kalau memang pas keturun terahnya itu adalah baik, ya tidak masalah. Tapi kalau begitu keturunannya itu atau yang diturunkan itu adalah dari nenek moyang itu adalah yang hitam, nah itu bahaya. Apa sih fungsinya? Sebenarnya mereka menjaga diri. Tapi karena sombong, karena iri hati, lihat tetangga bahagia, kaya sedikit, punya harta sedikit, punya pangkat sedikit, mereka langsung menyerang. Nah, seperti kisah kemarin saya katakan, teman saya ada yang meninggal ya di Sulawesi. Itu juga terkena serangan Mas dari sosok lea. Tapi yang menyerang tidak satu, tapi satu keluarga Mas. Karena memang di sana adalah mereka itu orang pintar yang cukup ditakuti ya, karena ya itulah boleh kita katakan apakah benar apakah tidak ya kita tidak bisa membuktikan secara logika karena itu sifatnya halus ya. Sehingga itulah yang bisa kita katakan bahwa ilmu-ilmu semacam ini itu ya kadang-kadang ada sebagai unsur balas dendam. Nah, itulah yang boleh saya katakan, tetapi jangan khawatir, memang di dalam undang-undang kita di Indonesia, kalau memang terbukti ada oknum dukun santet tertentu, terbukti bahwa memang mereka mengirim, kita bisa menelusuri, ya orang itu akan dipenjara Mas, dan akan dipidana. Ya, karena itu memang satu bentuk pelanggaran ya, artinya sampai menghilangkan nyawa orang seperti itu. Dan sangat menakutkan. Kembali ke ilmu lea tadi kan ya, itu kan sifatnya kan turun-temurun. Iya. Kalau misalkan dari kakek ataupun keluarga kita yang dulu
leak putih enak kan Kang ya, Iya, bisa untuk berbuat kebaikan, bahkan tapi menolong orang lain. iya sampai menolong orang lain. Tapi kalau misalkan eh, kita mendapatkan leak yang hitam, ada nggak caranya supaya kita nggak jahat? Jadi leaknya itu kayak dibuat untuk kebaikan gitu loh Kang, supaya nggak menerus jadi hitam. Iya, yang saya ketahui itu memang itu mereka sudah harus menerima, Mas. Jadi kadang-kadang kita mau lari dari itu pun nggak bisa, Mas. Jadi memang itu sebuah, ya boleh saya katakan satu turun-temurun. Jadi di dalam keluarga itu mesti salah satu harus ada yang mewarisi, Mas. Berarti termasuk konsekuensi kita belajar Konsekuensi ilmu dari, tadi. iya, makanya saya katakan kalau saya boleh menggunakan bahasa umum, ya itu sudah sebuah kutukan ya. Kutukan artinya bahwa itu turun-temurun sudah harus, mau tidak mau lah, secara otomatis itu turun seperti itu. Kalau misalkan nggak mau, apa konsekuensinya? Yang pernah saya ketahui, saya juga pernah bertanya-tanya dengan teman-teman, artinya bahwa itu akan ada tumbal, Mas, di keluarga itu. Pasti ada yang meninggal, artinya bahwa untuk membalas seperti itu. Itu kalau leak hitam atau ilmu hitam tadi ya. Tapi kalau untuk ilmu putih sih ya seperti Mas Mat katakan, santai aja. Bahkan bisa digunakan kesaktian itu untuk menolong orang, ya, untuk menjaga keluarga, keturunan dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas. Kalau di leak hitam tadi kan, sebenarnya kan itu untuk kejahatan. Iya. Tapi kalau misalkan apa itu nggak dari pikiran kita gitu loh maksud saya. Kalau misalkan kita mempunyai leak hitam, ilmu leak hitam tadi, tapi pemikiran kita itu untuk berbuat kebaikan, bisa nggak seperti itu? Ya, kalau saya katakan Mas Mat pasti ada penolakan ya. Karena ini sudah suatu warisan, saya lebih tepat mengatakan warisan dari leluhur mereka, sehingga ini tidak gampang ya. Mungkin saja bisa, tapi saya rasa dari informasi yang saya dapatkan itu ya mereka harus terima mentah. Artinya plek begitu jadinya ya mereka teruskan. Yang dikatakan ilmu tadi itu mengikuti sifat yang sama. Tidak semuanya memiliki watak sifat yang sama. Nah, leak itulah menjelma atau masuk menyerupi dari keturunannya itu. Kalau misalkan kita mempunyai leak hitam, ilmu leak hitam tadi, tapi pemikiran kita itu untuk berbuat kebaikan, bisa nggak seperti itu? Ya, kalau saya katakan Mas Mat pasti ada penolakan ya. Karena ini sudah suatu warisan, saya lebih tepat mengatakan warisan dari leluhur mereka, sehingga ini tidak gampang ya. Mungkin saja bisa, tapi saya rasa dari informasi yang saya dapatkan itu ya mereka harus terima mentah. Artinya plek begitu jadinya ya mereka teruskan. Karena rata-rata yang memang punya ilmu itu mereka meneruskan karena apa, Mas? Satu, asik. Asiknya di sini kenapa? Karena mereka secara tidak langsung itu boleh saya katakan memiliki kesamaan, kalau saya bahasa Buddhisnya kesamaan karma ya. Artinya bahwa pasti dalam keturunan itu ada yang mirip sama leluhurnya. Sifatnya, dendamnya, bencinya, saya rasa pasti ada, Mas. Kita katakanlah satu keluarga punya 5 anak saja, atau 2 anak, 3 anak ya. Kita katakan pasti di antara sekian banyak anak, pasti ada yang mengikuti sifat orang tuanya. Nah inilah yang dikatakan ilmu tadi itu mengikuti sifat yang sama, Mas. Tidak semuanya, bahkan salah satu dari keturunannya pasti ada yang memiliki watak sifat yang sama. Nah, leak itulah menjelma atau masuk menyerupi dari keturunannya itu untuk diteruskan. Jadi leak itu memilih sendiri? Ya, memilih sifat karakter sesuai dengan situan sebelumnya. Oh, seperti itu kan ya? Nah, itulah. Maka saya katakan apakah tidak ada pencegahan ya, maka kembali lagi. Seberapa besar kita mau ibadah, seberapa besar kita mau taat, pasti adalah jalan keluarnya untuk menuntaskan itu ya, memutuskan rantai tali keturunan yang tidak baik. Saya rasa bisa saja, karena konsep agama Buddha kan karma itu bisa diubah. Ya, artinya bahwa kita bukan menghilangkan, tapi kita bisa merubah yang buruk menjadi yang baik. Saya rasa bisa, Mas. Dari leak tadi Kang, di daerah lain
ada nggak pengalaman yang menggunakan ilmu leak seperti itu? Ya, kalau waktu itu saya sempat jalan-jalan ke Bali juga, memang ada satu perkampungan yang cukup sangat terkenal sekali kekuatan ilmu hitam ya, khususnya memang di bagian leak tadi. Nah, mereka di tempat itu juga sangat ditakuti ya. Tetapi karena berjalannya waktu ya, akhirnya di desa atau di perkampungan itu juga pelan-pelan orang sudah banyak meninggalkan ilmu hitam itu, sampai benar-benar di kampung atau di desa itu menjadi bersih. Sebagai salah satu kisah juga ya, gampangnya kita kembali agak jauh sedikit ya Mas ya. Kita nyebrang di mana namanya, di Tibet ya, boleh saya katakan seorang guru besar bernama Atisa Dipangkara ya, boleh dikatakan Padmasambhawa, itu juga tugas mereka membersihkan zona ilmu hitam Mas. Di Tibet itu sangat kental sekali dengan ilmu hitam ya. Jadi dua biku ini dikatakanlah sakti karena memiliki kemampuan batin, damanya juga bagus, dia membersihkan, menetralisir Tibet itu dari ilmu hitam. Termasuk di Thailand juga zona ilmu hitamnya dulunya kuat sekali. Akhirnya dengan berjalannya waktu muncul orang-orang suci, akhirnya zona itu bisa dibersihkan. Seperti itu. Bisa sampai bersih? Ya, karena kembali lagi kepada kekuatan orang-orang suci Mas. Jadi orang-orang suci, orang-orang bersih, kita katakanlah para tokoh agama ya, bisa menetralisir itu ya, saya rasa tempat itu akan bersih Mas. Itu tanpa tumbal tadi ya? Iya, betul, tanpa tumbal, cuma memang nanti orang-orang yang berilmu hitam itu akan disingkirkan. Artinya ya entah ditobatkan, entah mereka tobat sendiri ya, atau mereka mungkin nanti akan pergi dari tempat itu ya. Karena apa? Nah, kebaikan itu yang akan mengusir mereka. Mereka mau tobat silakan, tidak mau tobat mereka pasti pilih untuk pergi atau ngalih lah ke tempat lain seperti itu. Ya, untuk belajar ilmu leak tadi ini Kang. Ya. Apakah kita belajar ilmu leak itu harus ke dalam hutan yang lebat, ke tempat yang gelap untuk bermeditasi atau gimana? Atau ada cara lain? Ya, memang waktu itu kejadian di Lombok, kita kembali ke Pulau Lombok ya, teman-teman juga cerita itu Mas. Jadi memang ada perkumpulannya Mas ternyata. Jadi orang-orang yang menjadi leak itu mereka punya komunitas. Ya, punya komunitas, mereka berkumpul di belakang bukit. Ya, di belakang bukit atau di dalam hutan, mereka berkumpul di situ. Mereka akan menyusun rencana apa yang mau mereka lakukan, dan bahkan mereka ada rajanya Mas. Siapa yang dipilih jadi pimpinannya waktu itu. Nah, maka kalau kita menggunakan bahasa umum itu seperti jin itu ada pimpinannya. Ya, ada kepalanya seperti tuyul gitu ya. Nah, itu ada kepala gangsternya, kepala gengnya kan. Itu ada Mas, di leak juga ada ketuanya. Siapa yang akan dipilih, siapa yang akan diangkat seperti itu. Nah, itulah yang dikatakan bahwa itu adalah leak hitam, ilmu hitam. Artinya bahwa mereka akan melancarkan serangan-serangan kepada orang-orang ya, utamanya yang menyayangi mereka, yang membuat mereka tidak nyaman, dendam dan sebagainya. Itu yang sangat ditakutkan. Memang mereka harus semedi, harus masuk ke dalam hutan, mereka nanti mencari tumbal seperti itu. Nah, itu tadi kan ada kelompok-kelompoknya gitu kan ya untuk belajar. Pernah nggak sih ada perkelahian antar kelompok? Terus ada nggak efeknya ke orang yang nggak tahu tentang hal itu? Nah, kalau kita berbicara itu Mas Mat pasti ada ya. Seperti kita contoh saja lah di perguruan bela diri dan lain sebagainya, pasti salah paham itu ada. Bahkan saya pernah juga tahu ya bahwa memang sesama mereka saja bisa ribut Mas. Ya, masalah apa? Masalah tingkat level ilmu ya. Jadi kalau saya pernah belajar atau pernah tahu dari teman-teman saya juga, beliau belajar lagi dengan seorang pakar keyakinan tertentu ya, bahwa tentang leak itu bagaimana ya. Ternyata leak itu sendiri punya tingkatan Mas, ada level 1 sampai level berapa. Kalau sudah yang paling tinggi itu yang paling sakti Mas. Jadi untuk menaklukkannya pun membutuhkan orang-orang pintar yang benar-benar suci untuk bisa menghantam ilmu itu seperti itu. Jadi bagaimana dampaknya kepada orang yang tidak bersalah? Justru ini menjadi sasarannya adalah orang-orang yang tidak tahu menahu ya. Sehingga kadang-kadang ribut sedikit, seperti Mas Mat ribut dengan saya misalkan, saya punya ilmu leak, jenengan nggak punya apa-apa, ya udah pokoknya tak pateni. Artinya nanti malam tak serang gitu loh, tanpa sampean ketahui, tetapi orang udah curiga. Karena apa? Karena ya saya sudah memang mendapatkan julukan di tempat tertentu bahwa saya punya leak atau saya itu leak gitu. Tapi memang kita tidak bisa menuduh bahwa saya yang melakukan itu, tetapi orang sudah curiga gitu Mas. Gitu Kang ya. Iya. Gimana curiganya itu Kang? Curiga bahwa
bahwa ya namanya ya kalau di sana itu tradisinya Mas, orang yang punya nggak punya itu mereka tahu, tapi saya tidak mempelajari, tidak bertanya bahwa mereka sudah punya atau sudah tahu ciri-ciri Mas. Jadi orang itu punya leak atau tidak, orang itu sudah berani menebak dengan ciri-ciri apa yang sudah mereka ketahui seperti itu. Kalau kayak Mas Mat dari Jawa, saya dari Sumatera kan pasti masih meraba-raba ya kan. Ya. Ciri-cirinya seperti apa sih? Tapi kalau orang Lombok, orang Bali, mereka tahu itu punya leak atau tidak karena mereka sudah punya pembawaan diri untuk bisa menerka gitu. Itu sudah sangat mengerikan. Tapi bahkan ya boleh dikatakan di sana itu sudah hampir sering ketangkep Mas. Ketangkep basah, dia lagi di hutan, di kebun mau merubah wujud Mas. Itu sering ketangkep. Dia begitu mau ketangkap itu dia lari Mas, hilang gitu. Nah, itu sering kejadian. Sehingga namanya leak itu tidak harus wujudnya seperti leak, kadang-kadang dia berubah menjadi hewan, berubah menjadi makhluk yang mengerikan, seperti itu Mas. Kalau ke orang yang diserang tadi kan, Iya. ada nggak caranya supaya kita nggak keserang oleh teman kita yang punya ilmu leak atau Nah, kalau menurut teman cerita ya Mas ya, kebetulan beliau juga di sana itu adalah tokoh, artinya bahwa mengerti di bidang itu. Beliau juga bercerita kepada saya bahwa biasanya leak itu mengantongi semacam pisau kecil di kantongnya Mas. pisau kan? Ya, pisau kecil sekali. Itu senjatanya dia Mas. Nah, kalau waktu itu dia tidur kita bisa ngambil, itu adalah senjata yang akan seperti buah si malakama, membalikkan ilmu itu ke dia dan dia akan mendapatkan apa boleh dikatakan ya, mendapatkan karmanya lah, mendapatkan sesuatu imbas balik ke dianya sendiri seperti itu ya. Kayak senjata makan tuan gitu Senjata kan? makan tuan, yaitu dia ada mengantongi pisau kecil di sabuknya itu. Nah, waktu dia tidur atau waktu dia mandi kita bisa mencuri. Nah, itu kelemahannya dia akan luntur ilmunya. Caranya kan? Ya itu Kan tadi. itu kan otomatis kalau kita punya benda yang berharga meskipun tidur kan ya biasanya kan kita tahu gitu kalau ada orang yang ingin mengambil benda tersebut gitu. Ya memang kalau kita boleh melihat kan ada beberapa cerita-cerita ya kan, orang-orang sakti atau orang-orang yang bisa pun yang mencuri jangan orang biasa, artinya orang-orang yang mengerti ya, orang-orang yang tahu di bidang itu, kita katakanlah orang-orang tua ya. Nah, itu bisa mengambil. Begitu diambil, dibakar atau dihancurkan, otomatis ilmunya akan hancur. Nah, itu satu. Yang kedua ya kita jangan khawatir, jangan takut bahwa bagaimana kita kembalikan lagi kepada keyakinan kita, kepada agama kita harus bisa menangkal itu. Tapi memang sulit ya, artinya bahwa kalau sudah zona budaya di tempat itu seperti itu ya kita mesti hati-hati. Yang paling baik adalah kita menjaga ucapan dengan baik, jangan sampai menyakiti perasaan orang. Tindakan kita harus baik supaya apa? Kita terelak dari serangan ilmu tadi kan. Oke, ini sudah di ujung acara kan. Ada pesan-pesan untuk teman-teman pemirsa? Ya, pemirsa dimanapun Anda berada yang setia mengikuti kisah misteri di malam Jumat yang diselenggarakan atau disiarkan langsung oleh Dhamma TV ya. Pesan Kang Aryo kepada Anda sekalian, jangan pernah takut kepada makhluk setan sekalipun, ya iblis sekalipun, artinya bahwa kita kasihani mereka. Mereka adalah makhluk-makhluk yang tersakiti, makhluk-makhluk yang menderita, makhluk-makhluk yang terkadang diperalat oleh orang-orang tertentu untuk melakukan kejahatan. Tugas kita sebagai orang yang beragama, doakan mereka. Kalau kami di agama Buddha, patik dana, limpahkan jasa kepada mereka dengan harapan semoga mereka berbahagia ya. Jadi tingkatkan keyakinan, jangan lupa lakukan kebaikan, selalu berdoa sebelum makan, sebelum minum, kemanapun kita mau keluar rumah, ingat selalu berdoa, meminta pertolongan, lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, lindungan daripada kebaikan kita. Yakin dan percayalah bahwa kemanapun Anda pergi, semua kebaikan akan menyertai Anda. Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih Kang Aryo. Selamat malam. Selamat malam. Ya, teman-teman, itu tadi kisah Kang Aryo di kisah misteri malam Jumat malam hari ini. Jangan lupa saksikan terus kisah misteri malam Jumat di episode-episode yang akan datang. Saya Mas Mat, terima kasih dan selamat malam.